Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastansiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala aydan fi ayatin ukhra falam taqtuluhum walakinna Allaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinna Allaha rama wa libliyal mu'minina minhu bala'an hasana inna Allaha sami'un alim. Wa qala aidan fi ayatin ukhra inna fatahna laka fatham mubina. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yashba'ul mu'minu min khairin hatta takuna muntahahul jannah. Al-hadis atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadratal muhtaramin, kepada yang terhormat Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kutu Arjo, berikut seluruh jajaran PCM yang kita hormati, Ibu Pimpinan Cabang Aisyah Kutu Arjo, berikut seluruh jajaran pengurus PCA dan seluruh jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pagi ini masih banyak ibu-ibu jamaahnya, alhamdulillah. Tadi saya datang pertama kali, ibu-ibu sudah banyak. Bapak-bapaknya datang pertama, alhamdulillah. Nah, Ustaz Muhammadiyah kados niku Bapak Ibu nggih. Ustaz Muhammadiyah niku ibarat supir menunggu penumpang. Ya. Supirnya sudah datang, penumpangnya datangnya nanti kemudian. Ya, alhamdulillah. Supir itu berharapnya itu pasti kendaraannya itu kalau ingin dikendarai itu penuh. Ini alhamdulillah kurang lebih setengah ini penuh. Mudah-mudahan nanti setengah lagi menyusun. Saat ini sedang OTW, on the way. Husnudzon insyaallah. Berjalannya waktu nanti sambil jamaahnya semakin banyak. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Yang Maha Ghafur yang telah menganugerahkan kepada kita semuanya nikmat yang sangat banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, nikmat sehat. Semua nikmat Bapak Ibu. Masya Allah, ini yang hadir lebih banyak ibu-ibu yang usianya
20 tahun ke atas. 20 tahun plus. 20 tahun plusnya 20 Bu ya. Oh, plusnya 30. Itu apa-apa luar biasa. Semangatnya mengalahkan yang muda-muda. Umur hanya sebatas angka gitu. Mungkin angka-angkanya besar, tetapi semangat ngajinya, semangat juangnya ya, tidak pernah lapuk oleh zaman. Tidak pernah lekang oleh waktu. Senantiasa bersemangat. Alhamdulillah. Atas nikmat yang banyak tersebut, bersama mari kita ikrarkan dengan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu nabi yang ummi, nabi yang telah membawa umat ini dari gelapnya jahiliyah menuju nurul islamiyah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa istiqomah mengamalkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita meyakini bahwa di balik sunnah Nabi ada kejayaan. Amin. Alhamdulillah Bu, gitu berdatangan ini. Alhamdulillah, insyaallah yang lain insyaallah menyusul. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan Ramadan hari yang ke-25 ini seragam sekali hari Ramadan sesuai tanggalnya dengan tanggal Masehi. Masehi juga tanggal 25 Maret. Tanggal cantik. Masya Allah. Kalau di status itu sudah tanggalnya tanggal cantik. Lalu apa yang terbaik kalau kita berbuat beramal di tanggal cantik ini? Itu nanti ke bawah gitu ada tulisannya. Mungkin di antara tanggal cantik ini yang terbaik ini adalah membayar hutang. Ada nih kan kata sedikit. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, berarti menawi mengatakan Ramadan Lebaran pinten-pinten melih 5 hari lagi nggih. Niki Selasa nggih. Nggih nepadan niku Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Nggih insyaallah serempak niki Ahad terakhir kita siam Ramadan tahun niki. Dulu awal Ramadan kita mulai siam hari Sabtu, besok siam terakhir hari Ahad. Malam Senin pun mboten tarawih melih Bu. Nggih. Dados ingkang biasa mriki salat tarawih wonten Darussalam nggih. Dados terakhir tarawih insyaallah malam Ahad. Tapi malam Ahad besok ingkang imami pun mboten kula melih, kula sampun cekap alhamdulillah. Gantos. Insyaallah Pak Haji Mansur ingkang imami sesuai jadwal. Nggih kula sampun cekap sudah 4 kali nggih. Mungkin nak kekatahan ndak pripun garuh kali sanes ngeten. Yang lain 4 kali juga Ustaz. Ini disamakan biar 4-4. Oh iya alhamdulillah. Ya, karena malam Ahadnya ada 5. Nggih, enten gangsal niku malam Ahadipun. Nggih, terus malam Ahad pekan depan ngimamipun ingkang ngimami Qiyamul Ramadan Pak Ustaz Haji Mansur itu. Amargi wonten niku Bu salah setunggal jamaah niku. Menawi kula mriki malam Ahad, piyambake salat tarawih tumut mriki ngeten. Kula heran, Pak. Panjenengan tarawih teng mriki nggih. Pengen makmum kali jenengan ngeten. Oh nggih, alhamdulillah nggih. Terus malam Seninipun kula wonten mriku Masjid As-Sakinah Bato.
Nah, nggih, wonten As-Sakinah Mato nggih. Niku nggih sami, niku bapakipun ikut juga. Nek As-Sakinah. Niki ada lagi niki. Terus nggih sudah tahu jadwalnya gitu nggih. Sudah hafal. Karena saya memberitahu Bu ke bapak tersebut, "Pak, insya Allah nanti tiap malam Ahad saya di Darussalam. Dari malam Ahad pertama sampai malam Ahad keempat." Nggih. Terus nanti di As-Sakinah ini tiap malam Senin. Oh, nggih Pak. So nanti ikut tarawih berjamaah bareng-bareng. Alhamdulillah, Mbak Ibu rutin hadir ke Darussalam tiap malam Ahad. Tapi malam yang lain saya tidak bertanya Bu. Mbak Nabi ya angta As-Sakinah ugi wonten mriki melih. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Memang saya sendiri merasakan nggih menawi teng Darussalam niku aura keagamaannya luar biasa gitu. Hebat rasanya ya. Ibu Bapak mungkin sudah merasakan juga ya. Rawasipun pun teng Darussalam niku saya merasakan seperti saya di Masjid Jami Nurul Huda Krandegan gitu. Niku aura-aura amalan Islamiyahipun ingkang yang saya rasakan itu mirip-mirip niku Bapak Ibu. Terusipun nak mriki niku kula ora dirodok ndredeg-ndredeg ngeten nggih. Amargi kan Muhammadiyah terkuat wonten Kuto Arjo. Masyaallah nggih. Ingkang ring satunipun ingkang nomonipun wonten Kuto Arjo. Tapi berhubung sudah terjadwal panggilan amanah nggih. Bismillahirrahmanirrahim berangkat insyaallah manut kalih para sepuh kita. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sesuai dengan jadwal materi kaula pagi hari ini insyaallah berjudul tentang Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Sesuai dengan jadwal kajian Sirah Nabawiyah itu diulang 2 kali di dalam bulan Ramadan tahun ini. Rumin dening Ustadz sinten asmanipun nggih kula dereng patos hafal. Tapi piyambakipun teng majelis tarjih wonten PDM Purworejo. Beliau menyampaikan juga tentang Sirah Nabawiyah. Saya sudah melihat, mendengarkan YouTube-nya. Terus Bapak Ibu, insya Allah niki YouTube pun tersimpan. Terus mungkin Ibu saged misalipun kok kangen kali pengaosan wonten Darussalam ngeten nggih. Mungkin sagedipun setel ulang wonten YouTube mriki ngeten. Wonten link Ibu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Sirah Nabawiyah, perjalanan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dikisahkan tentunya akan memakan waktu yang sangat lama. Kisah Nabi berusia 63 tahun. Berarti untuk memahami Sirah Nabawiyah ini kita perlu 63 tahun juga nih. Masya Allah. 63 tahun mendalami Sirah Nabawiyah. Ini baru nanti akan Masya Allah, merasakan betul bagaimana perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus ingkang yuswanipun swidak 3 ini sudah bisa menghayati perjalanan sirah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang langkung saking 63 Masya Allah, ini sudah bonus nggih. Bonus. Rumin kula pernah Bu ceramah pikantuk umur yuswa bonus saking Gusti Allah. Badalipun ceramah kula dikomentari, "Ustaz, maaf kalau umur itu sudah tidak ada bonus-bonus dari Allah Subhanahu wa taala." Oh, ngeten. Nggih, karena umur itu semuanya sudah ditakdirkan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Oh, nggih, derek ngeten nggih. Mungkin pun piyambake ngeten nggih. Umuripun pun badhe 70 tahun, 80 tahun itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau memandang dari sudut usia Nabi, yuswanipun Kanjeng Nabi sudah 3. Berarti kalau melampaui Kanjeng Nabi, gitu kan, itu berarti bonus gitu. Nanti kan Bapak Ustadz Jumar ini pun luwes ngeten Bapak Ibu. Sampun luwes.
Jamaah rahimakumullah, sirah perjalanan hidup Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anul Karim menyebutkan dengan lafaz wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini itu betul-betul memiliki akhlak perangai yang agung. Ngantos waktu itu ketika ayat ini diturunkan, orang-orang Yahudi itu tidak terima. Sampai segitukah mulianya akhlak Nabi? Maka untuk mentafsirkan ayat ini, Nabi memerintahkan kalau ingin mendalami ini ayat silakan datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu datang kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah diskusi itu Ali bertanya, Nabi yang menyebutkan agung ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yang berfirman azim ini, yang mengatakan azim ini adalah Allah, bukan manusia. Coba sahabat Ali ini kepada orang Yahudi tersebut memerintahkan, coba sebutkanlah nama-nama barang-barang yang engkau hafal di atas muka bumi ini, kebaikan-kebaikan ataupun apa itu. Oleh Ali diperintahkan kepada Yahudi itu menyebutkan. Saking banyaknya nama-nama di dunia ini sampai tidak mampu itu. Sampai tidak mampu. Kemudian, wahai Yahudi, ketika dirimu berhadapan denganku, dirimu tidak mampu menyebutkan kebaikan-kebaikan ataupun nama-nama apa yang di atas muka bumi ini. Ibaratnya sudah kalah dengan sahabat Ali. Padahal Ali itu baru ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Sabda Nabi, aku adalah kotanya ilmu, gudangnya ilmu, dan sahabat Ali adalah pintunya. Itu pintunya daripada gudangnya ilmu adalah sudah alim, sudah luar biasa. Lalu bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Masya Allah. Tentunya lebih agung lagi, lebih alim lagi, lebih luar biasa lagi. Sudah dengan sahabat Ali sudah ibaratnya kalah wibawa, sudah silau. Nah seperti itu. Nah itu baru diakui. Oh betul, kalau seperti itu Kanjeng Nabi ini betul-betul dalam akhlak yang sangat mulia. Maksum, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah marah. Masya Allah. Karena ada dua faktor sama rahmatullah. Orang yang di sekeliling Nabi ini orang yang baik-baik, tidak pernah ibaratnya membuat kesalahan, jarang sekali membuat kesalahan di depan Nabi. Sehingga karena yang di sekeliling Nabi adalah orang-orang yang baik, yang jarang sekali berbuat kesalahan, itu para sahabat, lalu bagaimana Nabi akan berbuat marah? Wabil khusus ada namanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Anas bin Malik ini pelayan Nabi, jarang sekali, hampir tidak pernah dimarahi Nabi. Berarti sungguh pelayanannya sangat spesial kepada Nabi. Nah itu bukan karena Nabi sangat baik, Anas berbuat salah terus dimaafkan. Tidak hanya seperti itu. Karena dari diri Anas bin Malik sendiri melayani Nabi dengan sedemikian rupa. Service excellent. Pelayan yang optimal, yang maksimal, yang terbaik untuk Kanjeng Nabi. Hadirin rahimakumullah. Perjalanan Nabi dengan para sahabat sangat panjang. Nabi SAW di dalam hidupnya
menerima perintah puasa. Surat Al-Baqarah ayat 183 yang kita sudah hafal sekali itu. Mungkin kalau bulan Ramadan itu pasti diulang-ulang oleh para mubalik. Surat Al-Baqarah ayat 183 itu turun di kala bulan Sya'ban, bulan Ruah, perintah siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhiril ayat. Turunnya ayat ini di bulan Sya'ban supaya Nabi dan para sahabat ini sudah bersiap untuk berpuasa nanti di bulan Ramadan. Rajab Ruah, Rajabun Sya'ban. Bulan Sya'ban datang perintah, bulan Ramadan langsung diamalkan. Nabi berpuasa 9 kali. Di bulan Ramadan Nabi berpuasa selama 9 kali. 1 kali Nabi berpuasa 30 hari. 8 kali Nabi berpuasa 29 hari. Nah, jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat spesial. Karena di dalam bulan Ramadan ini perjalanan Nabi dan para sahabat, peristiwa-peristiwa besar ini banyak yang terjadi di bulan Ramadan. Di samping bulan Muharram, di dalam bulan Islam ini banyak peristiwa. Nanti kalau bulan Muharram kita kenang peristiwa yang banyak juga di bulan Muharram. Diselamatkannya para nabi di bulan Muharram. Nah, pada bulan Ramadan Nabi dan para sahabat telah mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat dahsyat. Baik itu di Mekah maupun di saat Nabi sudah hijrah ke Madinah. Di antaranya adalah yang pertama, Nabi SAW menerima wahyu yang pertama kali, yakni surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Yang tadi kita sudah kutip bacaannya di awal mukadimah. Wahyu yang pertama kali turun Al-Alaq 1 sampai dengan 5, turunnya pada bulan suci Ramadan. Masya Allah. Di saat Nabi SAW ini bertahanus, uzlah sendiri, menyepi ke Gua Hiro. Di Gua Hiro. Mudah-mudahan yang belum ziarah Mekah Madinah, yang belum ziarah Gua Hiro, Allah Subhanahu wa Ta'ala hantarkan untuk ziarah Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita bisa menyaksikan Gua Hiro, kemudian Jabal Sur, Ghari Hiro, Jabal Sur, kemudian Badar dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, di Gua Hiro Nabi bertahanus uzlah berhari-hari, kurang lebih sampai 40 hari. Nabi SAW ini merisaukan, memikirkan bagaimana keadaan umat waktu itu. Karena Nabi dari kecil sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi pun dari usia yang dini sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibimbing hari-hari sampai waktu itu berusia 40 tahun. Jadi waktu Nabi uzlah, Nabi menyendiri tahanus itu usia 40 tahun. Disebutkan dalam riwayat rata-rata nanti yang usia 40 tahun calon Nabi dan calon Rasul ini diangkat menjadi Nabi dan Rasul di dalam usia 40 tahun. Karena itu adalah usia kematangan seseorang. Kalau kurang dari 40 ini masih OTW untuk
matang usianya. Nah, kalau dereng Bapak Ibu, belum 40, masih 30-an. Dan Masya Allah, dari Nabi Adam alaihissalam ini sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, usia yang sudah siap, sudah matang untuk memimpin umat. Tidak hanya memimpin dirinya sendiri, memimpin keluarga dan juga memimpin umat. Bahkan tidak hanya itu, tarbiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya seorang nabi ini kuat lahiriahnya untuk memimpin umat, maka Allah mentarbiyah para nabi dan rasul untuk mengembalakan domba maupun kambing maupun unta maupun yang lainnya. Intinya menggembalakan hewan piaraan. Jadi sebelum jadi nabi dan rasul ini sudah terbiasa memimpin dombanya, memimpin hewan piaraannya, unta. Kalau di sana apa lagi? Sapi, buatan muka. Kira-kira domba, kambing dan unta itu. Terutama kambing ini Bapak Ibu. Karena kalau mengembalakan kambing ini, kalau saya sendiri juga belum pernah Saat ini ngomongin pun santri ngomong santri anak-anak SD, anak SMP, SMA. Nah itu para nabi disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing umat dengan menggembalakan kambing. Karena sifat kambing ini Masya Allah, oleh penggembalanya ditarik ke depan, ngeyel, kadang malah pengen mundur giliran didorong-dorong tidak mau juga kambingnya, malah pengennya maju seperti itu. Nah, ini termasuk salah satu resep resep Bapak Ibu kalau pengen nyalek, seperti itu. Pengen nyalek itu terlebih dahulu sebelum nanti mengayomi memimpin banyak rakyat masyarakat, maka mengembalakan domba terlebih dahulu. Nanti insya Allah menjadi pemimpin akan kuat, karena sudah terbiasa, sudah siap semuanya. Terus bukan instan. Nabi pun tidak instan menjadi seorang nabi dan rasul. Baik, jamaah rahimakumullah. Ketika Nabi di Gua Hira ini, Malak Jibril alaihissalam datang. Dan Nabi ini melihat malaikat Jibril ini seperti melihat sahabat. Ada namanya sahabat Dahyah Al-Kalabi. Dahyah Al-Kalabi ini sahabat yang memiliki keistimewaan wajahnya tampan. Wajahnya tampan, ganteng. Nah, saat ini mirip siapa artis Rizky Bilar lah misalnya saya hafalnya itu, yang ganteng-ganteng seperti itu. Mungkin lebih dari Rizky Bilar. Nah, kalau dulu malaikat Jibril itu datang kepada Nabi dan Rasul, itu datangnya dengan wajah manusia, gantengnya seperti gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, tetapi ketika Malak Jibril datang kepada Nabi SAW, ini datang menyerupai sahabat Dahyah Al-Kalabi. Nah, Nabi itu melihat Malak Jibril datang, tiba-tiba langsung mengatakan, "Ya Muhammad, iqra." Wahai Muhammad, bacalah. Nabi SAW menjawab bersabda, "Wa ma ana biqari'in." Saya tidak pernah belajar untuk membaca. Ini sampai 3 kali Bapak Ibu dalam keadaan yang kedinginan, menggigil, disertai rasa takut. Karena apa? Belum pernah berjumpa dengan malaikat Jibril. Mungkin dulu waktu Isra Mi'raj. Ini belum Isra Mi'raj karena yang awal permulaan wahyu. Itu disebutkan di Sahih Bukhari Muslim. Posisi Nabi yang terberat ketika menerima wahyu itu ada suara seperti suara lonceng yang sangat keras. Seperti itu. Terus itu dalam keadaan yang sangat berat. Iqra ya Muhammad wa ma ana biqari'in. Karena
Nabi ini adalah seorang yang ummi. Ummi ini tidak pernah belajar membaca dan juga tidak pernah belajar menulis. Ini seorang Nabi yang ummi. Karena nanti Al-Quran ini bukan hasil dari Nabi belajar dari awal A sampai Z, tidak. Alif sampai Ya juga tidak. Karena ini murni wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga kedinginan menggigil, pulang pun masih menggigil, dan meminta selimut kepada Khadijah, istri beliau. Ya, Nabi diselimuti. Maka nanti setelah selanjutnya itu turunlah surat Al-Muzammil, turunlah surat Al-Mudaththir. Sama-sama artinya berselimut semua Bapak Ibu. Muzammil, Mudaththir, ini dua-duanya artinya orang yang berselimut. Hanya berbeda, ya. Berbeda berselimutnya kapan waktunya. Ya. Ada berselimut di malam hari, ada berselimutnya di siang hari. Kita tengok suratnya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Qumil laila illa qalila. Sambungan ayat Al-Muzammil adalah al-lailnya itu. Qumil laila, berdirilah Muhammad SAW di waktu malam. Nah, berarti kalau Muzammil ini yang berselimut di malam hari, ya. Karena lafadznya ayat yang kedua adalah disebutkan kata-kata al-lail. Nah, seperti itu. Kalau Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabir. Ini adalah yang berselimut di waktu pagi maupun siang hari. Ini adalah Mudaththir. Itu perbedaannya. Itu Al-Mudaththir, Al-Muzammil. Kemudian ada ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Ini turunnya setelah surat Al-Alaq tadi 1 sampai 5. Nah, hikmah daripada di antara hikmah surat Al-Alaq, Iqra. Wahai Muhammad SAW, bacalah. Bukan kalimat yang lain, bukan isma, dengarlah, bukan. Bukan uktub, tulislah juga, bukan. Apalagi yang lain, fi'il amr yang lain, tidak. Tapi di situ fi'il amrnya disebutkan kata-kata Iqra, bacalah. Nah, membaca siapa? Membaca keadaan orang Mekah waktu itu. Bagaimana keadaan orang yang waktu itu, orang Mekah ini tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah patung-patung, menyembah asnam. Dan Tuhan mereka banyak, patung-patungnya banyak. Ada patung Uzza, patung Manah, patung Hubal, dan patung-patung yang lain. Dan setiap Tuhan patung itu, orang Arab beranggapan patung yang ini adalah patung untuk bagaimana mencari solusi untuk melunasi hutang. Nanti ada patung yang lain untuk mencari solusi bagaimana mencarikan jodoh, dan lain sebagainya. Itu tugasnya Tuhan-Tuhan yang banyak itu berbeda-beda. Maka ini Nabi merisukan yang mestinya disembah ini bukan patung-patung itu, bukan benda-benda yang tidak dapat memberikan manfaat, yang tidak dapat memberikan maghfirah. Tapi yang disembah adalah Rabb hadzal bait. Dialah Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memelihara Ka'bah, Baitullah. Nabi merisukan bagaimana supaya orang Arab ini menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah daripada hikmah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Jamaah rahimakumullah, ini yang pertama nih, turunnya wahyu yang pertama kali pada bulan suci Ramadan. Nah, setelah turun wahyu itu baru Nabi SAW diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Usia 40 tahun. Nabi, masa Nabi berdiam
di Mekah Al-Mukarramah selama 13 tahun. Dari Nabi usia 40 tahun ditambah 13, berarti 53 tahun. Usia 53 tahun Nabi hijrah ke Yasrib, yang nanti kedepannya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, jamaah rahimakumullah, perintah-perintah syariat ini datang setelah Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah, ketika Nabi masih di Mekah 13 tahun lamanya, ini terlebih dahulu Nabi ingin memperbaiki daripada keyakinan para sahabat yang tadinya menyembah selain Allah. Bagaimana supaya keyakinan ini berubah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah Nabi tidak menghancurkan patung-patung itu. Kalau dahulu Nabi Ibrahim AS ini ya menghancurkan patung-patung kecil ketika Namrud pergi berburu, kemudian mengalungkan kapaknya di berhala yang paling besar, ya, dan mengatakan itu mungkin yang menghancurkan patung-patung kecil itu yaitu patung yang paling besar. Itu cemburu. Kalau disembah banyak itu cemburu, itu ingin disembah sendirian saja. Maka dihancurkan yang supaya hanya kepada yang paling besar yang disembah. Nah, menurut tanya, tidak mungkin ini patung bisa menghancurkan patung yang lain. Iya, tidak mungkin. Bagaimana bisa bergerak? Nabi Ibrahim balik menjawab, kalau patung itu tidak dapat memberikan manfaat mudarat, lalu mengapa kalian sembah? Wah, jadi berpikir, udah kalah seperti itu, udah ini udah dibakar saja. Nah, baik, jamaah rahimakumullah, kembali. 13 tahun Nabi memperbaiki akidah, keyakinan, imaniyah para sahabat. Belajar iman selama 13 tahun. Masya Allah. Kita Bapak Ibu belajar iman berapa tahun? Kita belajar iman, belajar ilmu syariat ini langsung sekaligus. Semenjak kecil kita terlahir, kita sudah langsung pembelajaran imaniyah. Dari PAUD, wonten mriki, dari TK, PAUD sampai tingkatan yang lebih tinggi, semuanya pembelajarannya menjadi satu. Imaniyah, ibadah ini sudah menjadi satu. Sedangkan para sahabat, Masya Allah, 13 tahun lamanya pembelajaran imaniyah. Jadi sahabat itu disiapkan oleh Nabi bagaimana nanti apabila datang syariat, perintah agama, para sahabat sudah siap. Sudah tidak ada kata-kata sami'na wa tafakkarna, tidak ada. Semua para sahabat sepakat satu komando, sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Kalau masih sami'na wa tafakkarna, kita mendengar, kita berpikir-pikir, nah, ini sudah mungkin tidak termasuk daripada jamaahnya para sahabat. Jamaah rahimakumullah, kemudian selanjutnya peristiwa yang kedua yang terjadi pada bulan suci Ramadan adalah perang yang terjadi pertama kali dalam Islam, yakni perang Badar. Nah, perang Badar yang kita kenal, perang Badar ini subhanallah, perang yang heroik, perang yang di situ nampak pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, nusratullah, Allah tolong Nabi, Allah tolong para sahabat. Jumlah para sahabat 313 yang ikut berangkat ke medan Badar. Kemudian berapa kuda Bapak Ibu? Kuda yang dibawa hanya 2 Bapak Ibu. Milik siapa? Milik sahabat Miqdad bin Aswad, Miqdad al-Aswad, dan milik sahabat Zubair bin Awam. Untanya hanya 70. Masya Allah. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu berangkat ke medan Badar, ini besertakan 2 kuda dan 70 unta. Naiknya bagaimana? Bergantian Bapak Ibu. Masya Allah. Perjuangan yang Badar ini
yang luar biasa dimuat di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala tolong Nabi dan tolong para sahabat. Kisahnya dimuat di dalam surat Ali Imran dan juga surat Al-Anfal. Ada beberapa ayat, saya belum menghafalkan total ayatnya, tapi bunyinya seperti ini, jamaah rahimakumullah. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah. Dan bukti Allah Subhanahu wa taala telah tolong kalian semuanya di perang Badar. Dan waktu itu dalam keadaan kalian ini dalam keadaan yang sangat lemah. Dalam keadaan kaum muslimin kendaraannya kurang, perlengkapan senjatanya kurang. Tapi Allah Subhanahu wa taala para sahabat, Allah Subhanahu kirimkan 500 malaikat untuk menolong Nabi dan para sahabat ini mengalahkan kaum musyrikin, munafikin, kafirin yang jumlahnya adalah 1000 berbanding 313. Ini sahabat 1, musuhnya 3. Ini kalau ya gulat atau kalau perang ini 1 lawan 3, nalariah kita pasti mengatakan yang 3 ya menang, yang 1 kalah. Tapi tidak untuk perang Badar, terbalik. Perang Badar Allah Subhanahu wa taala menangkan Nabi dan para sahabat. Dan Allah kalahkan orang kafir ini. Disebutkan dalam ayat tadi sudah kita kutip di depan ya. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Falam taqtuluhum, maka tidaklah kalian yang telah membunuh daripada musyrikin kafirin itu. Walakinallaha qatalahum. Tapi Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya yang telah daripada menghancurkan musyrikin, munafikin itu. Baru itu Bapak Ibu di sana ada lafaz wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Masyaallah. Ini termasuk salah satu doa. Jadi kalau doa supaya kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini doanya itu. Seperti Nabi para sahabat itu. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Kalau enggak salah ini yang di Al-Anfal. Kalau lafaz bahasa Roma yarmi itu artinya melempar. Kalau di ayat itu diterjemahkannya yang menghancurkan, yang membunuh. Jadi yang membinasakan kaum musyrikin munafikin ini, wa ma romaita, bukanlah engkau Muhammad, bukanlah engkau para sahabat yang menjadikan musuh hancur. Itu lafaznya sama falam taqulum itu sama. Tetapi walakinallaha rama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang telah melempar, yang telah membinasakan kaum musyrikin. Dibinasakan. Para sahabat pedang 1 baru mengayunkan pedang sudah beberapa musuh langsung mati seperti itu. Sudah kepala sudah lepas dari badan. Belum juga mengenai itu sudah oleh malaikat. Sampai berapa yang mati? Sahabat yang wafat kurang lebih 70. Golongan kaum musyrikin ini yang mati adalah juga 70. Yang tertawan 70, sisanya berapa? 1000 dikurangi 140 berarti ya 860. Yang 800 orang ini kabur, ketakutan semuanya. 800 orang kabur karena mungkin sahabat tidak melihat kalau itu malaikat turun, diturunkan oleh Allah menolong para sahabat. Tapi kaum musyrikin seolah-olah melihat, ini tentara jadi banyak sekali nih. Yang 13 ternyata ada tambah 500. Sudah sama jumlahnya, sudah hampir 1000 juga. 800 orang kabur ketakutan. 70 orang mati, 70 orang tertawan. Nah, tertawan coba ditawan diikat di tiang-tiang Masjid Nabawi. Tidak didolimi, tidak dibully, tidak diapa-apa masalah. Dan yang ditawan itu jamaah, Masya Allah, dihormati, bahkan dilayani, diberikan makanan apa yang dimakan oleh para sahabat. Apa yang sahabat makan di rumah, itulah yang juga diberikan kepada
tawanan perang Badar waktu itu. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Masya Allah. Yang terjadi, tawanan-tawanan Badar melihat begitu mulianya akhlak para sahabat karena memberikan pelayan yang terbaik, sudah tidak mau kembali ke Mekah jadi musyrikin lagi, malah ingin tetap di Madinah. Kemudian menginginkan apa? Menginginkan untuk masuk Islam. Masya Allah. Terus tidak memaksa Bapak Ibu. Sahabat tidak memaksa supaya tawanan itu masuk Islam, tapi Islam itu masuk ke dalam diri-diri para tawanan. Masya Allah. Diikat di Masjid Nabawi, setiap waktu, setiap saat itu melihat keadaan Nabi dan para sahabat, aktivitas bagaimana di Masjid Nabawi. Setelah menang perang Badar, apakah sahabat berfoya-foya? Tidak. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kepada Allah, memperpanjang rukuknya, memperpanjang sujudnya. Nah, itu. Inilah perang Badar terjadi pada bulan suci Ramadan. Harinya hari Jumat. Baik, selanjutnya jamaah rahimakumullah, yang terakhir. 3 mawon. Soalnya penjelasan masih banyak, cuma hanya waktunya mungkin tidak mencukupi. Yang terakhir adalah peristiwa besar juga yang terjadi saat bulan suci Ramadan di zaman itu, yakni terjadinya Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, terjadi pada tahun 8 Hijriah. Yang kita kenal peristiwa itu dengan peristiwa haji wada. Wada itu artinya pisah. Jadi haji perpisahan. Haji perpisahan. 8, 9, 10 Hijriah. Nabi dan para sahabat kurang lebih Nabi mempersiapkan 10.000 rombongan yang akan dibawa ke Mekah Al-Mukarramah. Nabi memerintahkan supaya menyiapkan obor. Itu bayangannya kaum musyrikin kafirin Mekah itu, wah, ini Nabi dengan para sahabat membawa obor, ini sudah siap-siap untuk membakar kaum musyrikin. Wah, ini sudah bayangannya, sudah saat ini hancur, sudah kita kalah, kita pasti binasa oleh Muhammad dan para sahabatnya. Maka Nabi SAW mengiklankan, membuatkan pengumuman, siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka dia akan selamat. Siapa yang memasuki rumahnya masing-masing maka dia akan diberikan keselamatan. Dan barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan bin Harb maka dia juga akan selamat. Abu Sufyan, Bapak Ibu, masuk Islam. Masya Allah. Abu Sufyan masuk Islam. Ini termasuk salah satu dedengkotnya daripada munafikin musyrikin. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan tidak memusuhi dakwahnya Nabi. Abu Sufyan tidak senang dakwah Nabi, itu senang. Yang tidak senang itu hanya kepada mungkin pribadinya Nabi. Hidayah Nabi mungkin tidak senang karena itu banyak jamaahnya Abu Sufyan yang dirorong supaya ikut Nabi, supaya masuk Islam. Ini tidak senang. Bukan melarang dakwah. Mungkin pribadinya kurang senang. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah. Berikut juga siapa? Istrinya, Hindun. Hindun itu waktu perang Uhud, Sayyidnya Hamzah. Itu Hamzah dimuslah, dimutasi, dipotong kecil-kecil. Naudzubillah, ya Allah. Itu potong kecil-kecil, kemudian Hindun memakan hatinya atau jantungnya Hamzah. Selain mengatakan, seumur-umur sampai kapanpun saya tidak akan pernah masuk Islam. Hindun itu ekor seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi waktu Fathu Mekah bagaimana? Waktu Fathu Mekah, subhanallah, Hindun ini Bapak Ibu masuk Islam. Ibarat sudah meludahnya ditelan lagi. Maka diweleh oleh para sahabat, wahai Hindun, tidakkah engkau ingat dulu waktu perang Uhud, dirimu pernah berjanji tidak akan pernah masuk Islam selamanya. Sekarang engkau masuk Islam hari ini, Hindun.
Hindun mengatakan, sungguh diriku seumur-umur belum pernah masuk Islam, tetapi Islam yang masuk ke dalam diriku. Allahu Akbar. Niku Bapak Ibu nggih. Niku Islam baru masuk dalam diriku. Nah sakniki nggih enten tiyang kados niku luar biasa nggih Bapak nggih. Mboten pengen memeluk Islam tapi hidayah Islam yang datang kepada dirinya. Nah itu. Tadi kaum musyrikin Makkah mengatakan, ribut. Okay. Al-yaum yaumul malhamah. Itu musyrikin Makkah sudah mengatakan hari ini adalah hari kita akan dibinasakan. Maka Nabi sabdakan bukan, lafadznya bukan al-yaum yaumul malhamah. Ini ikut kitab Khulasatul Yakin. Maka Nabi mengatakan bersabda al-yaum yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Kasih sayang datang ke Mekah Nabi dan para sahabat dengan penuh kasih sayang. Maka sudah memasuki Masjidil Haram, waktu itu masih banyak berhala-berhala Bapak Ibu. Sahabat yang dahulu awal-awal Islam masih menyembah berhala di situ. Nabi membiarkan, tidak menghancurkan patung-patungnya. Ketika Fathu Mekah, justru para sahabat sendiri yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhannya. Semua hilang semua. 360 berhala kurang lebih itu dihancurkan waktu Fathu Mekah. Ustaz jumlahnya kok 30? Iya, karena hari dalam tahun itu 360 hari. Jadi setiap satu hari ini menyembah satu patung. Besok hari nanti ganti lagi sesembahannya. Diputer. 1 tahun berputar, setiap harinya berbeda-beda sesembahannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu jemaah rahimakumullah kurang lebih secara singkat nih Sirah Nabawiyah. 3 niku nggih, yang lain masih banyak. Insyaallah nanti kita sambung lain waktu nggih dengan keterangan lebih mendetail. Tadi turunnya wahyu yang pertama, nggih. Kemudian tadi perang Badar, dan juga yang ketiga ini adalah Fathu Mekah. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengambil ibrah dan memberikan semangat motivasi untuk kita semuanya supaya kita lebih istiqomah lagi. Mumpung Ramadan 5 hari lagi, kita lebih sungguh-sungguh lagi insyaallah nggih. Ibarat kuda balap itu menjelang finish semakin dipercepat. Nah, kita menjelang finish semakin semangat insyaallah. Bukan hanya semangat karena ingin lebaran gitu, tapi karena semangat mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan napa la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Mboten keras Bapak Ibu nggih, sudah 1 jam. Tapi kurang. Tadi soalnya mulainya jam 6 lebih 10. Ini jam 7 lebih dikit. Tapi sebelum tutup biasanya ada pertanyaan, Mbak menawi wonten yang bertanya dari Bapak Ibu. Cekap nggih, semanten namakatan matur nuwun sangat ugi pangapunten. Kita insyaallah jumpa lagi di dalam waktu keadaannya lebih baik lagi. Waktu dan tempat kita kembalikan kepada Bapak Ustadz Mauludin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz untuk sirah yang disampaikan pada kesempatan lain. Informasi yang pertama, infak yang pada kesempatan jumlah 242.000 lebih bulan. Semoga menjadi amal soleh yang baik juga. Yang kedua, kajian bagi Ramadan pada esok hari 2 Rabu 2 Ramadan 1441 Hijriah 26 Maret 2025 Masehi. Disampaikan kajian oleh Ustaz Insinyur Haji Sayogo Yulianto MM, Magister Manajemen, dengan tema membedah terkaitan mewujudkan Bahjatun Thayyibatun Warahmatullahi berkaitan dengan isu pertanian. Yang ketiga, amanah jamaah diberikan kepada dengan nomor 4571 dan 4566. 4571 dan 4566 ini bisa diambil di sekitar depan. Yang keempat, seperti biasa program Ramadan kajian bertajuk yang pertama takjil buka puasa Ramadan, paket 77 apa infak
kegiatan dari kelas muda tempat kelas muda infak pembangunan rumah wahana dua, infak pembangunan gedung SLB Muhammad Tarjo, dan penerimaan zakat fitri, zakat mal, profesi, fidyah dari panitia. Berikan kesempatan seluas-luasnya Bapak Ibu untuk beramal soleh melalui KLS Tarjo dilayani pada jam yang sudah ditentukan. Untuk selanjutnya untuk besaran zakat fitrah yang akan dilaksanakan di Tarjo KLSMU, ini jumlah sebesar kalau dengan beras maka bisa membawa beras dari masing-masing rumah. Kalau dengan belum menyiapkan beras bisa ditukarkan atau diberikan di sini juga dengan sebesar satu paketnya Rp40. Itu saja yang bisa sampaikan. Apabila ada hal yang berkenan, semoga mohon maaf yang berkenan. Semoga kita untuk kajian bagaimana insya Allah masih ada 2 hari lagi sampai hari Kamis. Semoga kita tetap semangat untuk menjalani akhir Ramadan ini dengan semangat semangat yang terbaiknya, sehingga kita mendapatkan hasil terbaik untuk bulan Ramadan pada kesempatan tahun ini. Ya, tutup kajian pada saat ini dengan membaca doa bersama. Terima kasih. Kita bisa bilang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.